Kalau dagingnya tidak mau bau, itu aja kuncinya. Tunggu napasnya masuk baru langsung sembelih. Nanti keluar sudah lewat di tempat pemotongan itu. Itu tidak bau. Nanti ketika berubah menjadi nazar, maka dia akan menjadi wajib. Kemudian perbedaan kurban sunnah dengan kurban nazar itu ada pada dagingnya. Kurban dasar hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban adalah wajib hukumnya, jadi bukan sunnah. Itu Imam Abu Hanifah. Nanti ketika berubah menjadi nazar, maka dia akan menjadi wajib. Kemudian perbedaan kurban sunnah dengan kurban nazar itu ada pada dagingnya. Untuk kurban nazar itu tidak boleh yang bersangkutan itu memakan dagingnya, mesti disedekahkan semua. Jadi kalau orang berkurban dengan nazar, maka dia harus mensedekahkan semua dagingnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan termasuk orang yang masuk di dalam tanggungannya itu tidak boleh memakan daging binatang kurban yang bersangkutan dengan istilahnya. Seperti saya berkurban nazar, anak-anak dan istri saya itu tidak boleh makan daging kurban itu. Nah, jadi kalau menurut Syafi'i ada berpendapat yang membolehkan, jadi tetap ada pendapat yang membolehkan. Untuk kurban, kalau kita bicara umur yang dibolehkan sebenarnya untuk kurban itu, kalau domba itu 6 bulan. Dan di sini kita tidak pakai domba, kita pakai kambing. Umur kambing itu adalah 1 tahun lebih, memasuki tahun kedua. Yang kedua kalau sapi 2 tahun lebih, artinya memasuki tahun ketiga. Kambing lari ke domba itu satu paket, istilahnya hampir sama. Kalau sapi ke kerbau dengan unta, jadi itu sama-sama. Kalau sapi dengan kerbau itu sama umurnya 2 tahun lebih, artinya memasuki tahun ketiga. Cuma masalahnya kita itu tidak punya tanggal lahir sapi. Tidak ada tanggal lahirnya, sehingga kadang kita tidak tahu. Sehingga ulama kontemporer, ulama-ulama kita belakangan ini ternyata mengambil satu kesimpulan bahwa bukan faktor umur yang menjadi penentuan, tapi yang menjadi penentu adalah besarnya binatang itu. Dulu kan ada pakai tanduk, kalau tanduknya sudah panjang itu sudah boleh. Nah, ternyata ulama kita mengatakan jangan mengatakan umurnya sudah 4 tahun tapi kecil. Iya, kecil walaupun umurnya 4 tahun, kalau kecil, itu jadi masalah. Cari yang sempurna. Untuk binatang yang dijadikan kurban itu tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, tidak boleh juga kurus. Sakit inilah yang sebenarnya itu ditentukan dengan adanya kesehatan hewan oleh Dinas Kesehatan Hewan. Untuk kurusnya itu bisa dilihat, bisa ditandai kalau kurus. Untuk cacatnya yang tidak boleh ketika kakinya patah atau sakit, istilahnya orang Bugis kokepang. Kemudian ekornya terpotong, buta, tanduknya patah, itu tidak boleh. Tapi untuk binatang yang sudah dikebiri itu boleh dijadikan kurban, yang sudah dikebiri. Bahkan Rasulullah mengatakan itu dagingnya bagus. Jadi yang sudah dilubangi hidungnya itu juga bermasalah, Pak. Untuk 1 ekor sapi bisa masuk 7 nama. Dari 7 nama itu yang masuk dalam fardu ain, dalam sunnah ain. Tapi kalau di 1 nama itu mau mengikutkan keluarganya boleh, tapi bukan atas nama, tapi melibatkan saja. Sunnah itu sama dengan fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi mengikutkan istri dengan anak itu tetap gugur, istilahnya tetap terlaksana kurbannya.
tapi diikutkan oleh suaminya. Tapi kalau mampu masing-masing satu. Makanya pendapatnya Imam Malik, nanti kalau kita bicara fikih, Imam Malik itu mengatakan 1 ekor sapi itu hanya untuk 1 orang. Yang selama ini kan kita pakai 1 ekor sapi itu kan 7 orang. Itu untuk Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal sepakat. Tapi untuk Imam Malik, nanti siapa tahu ada penceramah datang ke masjid kita mengatakan untuk 1 ekor sapi hanya 1 orang. Oh, berarti itu pendapatnya Imam Malik. Tidak usah disalahkan. Tapi jumhur ulama mengatakan karena Rasulullah ketika bersama sahabat melaksanakan ibadah haji kemudian berkurban, maka itu dimasukkan nama setiap 1 ekor unta dan sapi. Maka dari situlah menjadi dasar bahwa dalam kurban itu 7 nama bisa masuk. Dalam 7 nama itu bisa melibatkan lagi mengikutkan istri dan anak-anak setiap 1 nama. Nah, itu untuk kurbannya. Kemudian ada hal yang penting sebenarnya dalam hal pembagian kurban. Untuk pembagian daging kurban itu kan terbagi 3. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah, dan 1/3 yang akan dijadikan sebagai hadiah untuk sahabat. Jadi tidak ada itu mengatakan lari ke fakir miskin, lari ke anak yatim, tidak ada. Jadi 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk sedekah. Yang 1/3 untuk hadiah ini boleh diberikan kepada orang kaya dan non muslim, bisa, karena itu hadiah. 1/3 untuk sedekah itulah yang bisa diberikan kepada tetangga-tetangga dekat, fakir miskin itu bisa dikasih. 1/3 untuk yang berkurban itulah yang bisa disimpan untuk kita makan bersama dengan keluarga. Jadi itu terbagi 3 itu. Jadi misalnya kita mendapatkan setiap 1 orang dari 7 orang itu menyembelih sapi, misalnya 1 orang itu dapat bagian berat daging 9 kilo. Berarti siang berkurban bersangkutan berhak mengambil 3 kilogram untuk dia bawa ke rumahnya. Dan itu bisa dia simpan untuk dia makan bersama dengan keluarganya. Untuk daging sisanya yang 6 kilo itu bisa dia bagi 2. Bisa dia kirim keluar untuk hadiah, untuk sedekah berikan kepada keluarga dekat. Itu kalau kita berkurban. Termasuk orang yang membantu kita dalam, kan biasanya kalau berkurban itu kebanyakan orang tidak ini, dia pakai orang untuk menyelesaikan itu. Cuma sering saya protes, biasa panitia kurban ada yang keliru. Dia membuat pembagian, artinya pembagian 1 ekor sapi dia bagi 8. Ada panitia begitu. Jadi 1 ekor sapi kan 7 orang. Biasa dagingnya dia bagi 8. Bagian yang ke-8 itu untuk yang bekerja. Oh, itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengambil hak di situ karena bukan hak kita. Makanya biarkan pemilik kurban itu yang memberikan kepada kita. Jangan ambil jadikan sebagai upah, itu pantangan itu. Makanya panitia saya kasih tahu, kalau kita buka ini mestinya dikasih tahu harga sapi sekian. Jadi pembayaran misalnya untuk 1 orang untuk beli sapi itu 2.200.000. Tapi saya minta pembayarannya 2.300.000 supaya yang 100.000 itu dipakai untuk pengelolaan pelaksanaan kurban. Itu penting, Pak. Karena pekerjaan ini susah orang kerjakan. Kalau yang bersangkutan mau laksanakan susah juga. Karena kebanyakan datang saja duduk menunggu selesainya. Baru orang yang kerja dia bilang kalau tidak ada juga didapat, capek-capek kerja begitu. Makanya panitia itu harusnya mengakali. Bukan berarti mengakali bahwa jangan campurkan dengan pembayaran kurban dengan pembayaran pelaksanaan pengelolaan panitia. Jadi kasih tahu pembayaran untuk pembelian daging binatang kurban misalnya 2.200.000, tapi kami minta untuk pembayarannya 2.300.000. 100.000 itu dipakai untuk konsumsi dan semua pelaksanaan dalam pelaksanaan kurban. Nah, itu yang paling aman. Karena harus di-manage memang, Pak. Susah kalau tidak dikasih begitu. Karena yang mengurus ini susah. Saya sendiri kalau di pondok, itu ya masih bisa menangani karena sedikit. Tapi kalau sudah 20 ekor, wah itu fatal. Itu tidak mudah mengurus itu. Karena biasanya kalau sudah 30 ekor, 40 ekor sapi yang mau ditangani, wah itu susah karena orang yang mau kerja itu susah.
Apalagi orang cepat-cepat sudah disembelih langsung mau ambil. Nah, dalam pembagian kurban, saya itu pernah ditegur guru tak gara-gara bagi daging kurban. Saya dulu itu kumpul saja dagingnya. Jadi misalnya pahanya sudah lepas, ambil dagingnya kumpul. Istilahnya dagingnya yang dari punggungnya diambil semua, dikumpul, baru ditimbang. Dilihat, oh ternyata 70 kilo misalnya. Dikasihlah 10 kilo setiap orang, tinggal dipisah 10 kilo. Saya ditegur gara-gara itu. Guru bilang, enak, itu ndak adil pembagiannya. Bagaimana caranya supaya adil? Caranya supaya adil, nanti kalau sapi itu sudah diambil kaki depannya atau kaki belakangnya, paha sebelah kiri, langsung dagingnya dilepas. Kemudian langsung dibagi 7. Jadi paha sebelah kiri langsung dibagi 7 dagingnya, baru dibagi 7 memang nih. Jadi dikasih memang nih tempat, kalau ada baskon kasih masuk memang di baskon 7 baskon. Nanti kaki kanan lagi lepas sampai dagingnya lagi dibagi 7. Usahakan sama berat. Nanti kalau kaki depannya juga begitu, daging khasnya juga begitu, yang kemudian hatinya juga dikasih begitu, jadi dibagi 7 semua, sehingga setiap satu kelompok itu mendapatkan utuh daging sapi secara keseluruhan. Itu yang paling bagus, Pak. Dan itulah yang kami praktekkan di pesantren beberapa kali. Itu paling bagus. Kadang-kala kita akan kumpul saja, dikumpul, dagingnya saja dikumpul, sehingga ada orang dapat daging paha, tapi yang lain itu dapat daging biasa yang tidak bagus. Ada yang bagus kualitasnya, ada yang tidak, karena di situ ada hatinya, ada semua limpahnya, ada lengkap itu. Yang tidak dibagi 7 itu kepalanya. Tidak bisa. Kalau tulangnya tetap dibagi 7, rusuknya itu terbagi 7. Ada yang dapat, yang memanjang itu cuma dapat 2, 3 dengan yang pendek 1, yang pendek itu dapat 4. Memang pas itu, Pak. Kemudian kalau dia dapat lutut ke bawah, berarti dia dapat paha ke atas. Pasangannya itu, dan pas dibagi 7 juga. Saya itu kalau di pondok begitu, jadi dagingnya sudah dibagi 7, tulangnya saya memang cincang bagi 7, sudah semua dapat. Nanti kasih kertas, jadi ditulis angka 1 sampai 7, baru ditempel di daging. Kemudian pakai gelas, baru di kayak arisan, baru diundi. Kalau diambil nomor 1, ditunjukkan itu dagingmu, sana aku ambil nomor 1. Jadi dia yang, bukan dia yang tunjuk bilang ini yang saya mau ambil, tidak. Dan itu semua ditimbang, Pak, sama berat. Itu yang paling bagus kalau pengelolaan seperti itu. Ya, cuma agak berat biasa panitianya, Pak. Kalau sedikit, kalau banyak panitia mah cocok. Biasa kalau kita nyembeli sapi di sini berapa ekor? Lalu 14. Oh, 14 ekor. Itu 1 hari aja. Iya, tapi hari kedua. Oh iya, cocok pas. Kalau hari pertama itu agak berat karena kita kan baru pulang dari Lebaran. Iya, memang bagusnya kalau hari kedua, pas mulai pagi-pagi. Kemudian untuk yang mau berkurban itu Rasulullah sunnahkan jangan memotong rambut dan memotong kuku ketika masuk bulan Zulhijjah. Jadi kalau sudah masuk 1 Zulhijjah disunnahkan tidak bercukur dan tidak memotong kuku, karena Rasulullah mengatakan anggota tubuhmu itu ingin menyaksikan kurbannya. Jadi yang mau berkurban itu bukan haram, itu disunnahkan untuk tidak memotong kuku, berarti makruh hukumnya. Ya. Jadi kalau yang penting sudah masuk, makanya kalau mau bercukur usahakan di bulan Zulqa'dah. Nanti Zulqa'dah akhir baru memotong rambut, memotong kuku. Nanti kalau sudah masuk Zulhijjah, 1 Zulhijjah jangan. Disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan juga memotong rambut. Itu supaya menjadi saksi kelak. Dan kurban itu, Pak, paling bagus kalau kita yang menyembelih, kita yang sembelih binatang sendiri. Cuma kadang-kala kita tidak dipercayakan ke imam, karena imam kadang lebih pengalaman. Tapi kalau saya tidak masalah, cuma disunnahkan orang yang berkurban itu menyembelih binatang kurbannya sendiri. Kalau misalnya kambing ya lebih mudah, tapi kalau sapi kan 7 orang masuk. Ini makanya saya juga wasiatkan dalam pembagian kurban disunnahkan dibagikan dalam keadaan mentah, jangan dimasak. Biasa ada orang mengatakan
Kalau dimasak Ustaz, tinggal namakan nih. Tinggal namakan, tidak ada kerja lagi. Tidak, sunnah itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya memang itu bedanya kurban dengan akikah. Kalau akikah disunnahkan untuk dimasak kemudian disedekahkan. Kalau kurban disunnahkan disedekahkan dalam keadaan mentah. Kecuali nanti itu yang tadi saya mengatakan kurban nasar itu tidak boleh dimakan, harus disedekahkan semua. Yang kedua yang ada ulama tidak membolehkan untuk dimakan itu kurban untuk orang yang meninggal, yang atas namanya orang meninggal. Kan ada orang berkurban untuk orang meninggal. Imam Syafi'i dalam fikihnya itu mengatakan, mazhab Syafi'i, kalau orang yang meninggal itu pernah berwasiat di waktu hidupnya, artinya pernah memberi pesan bahwa ketika saya meninggal kemudian dapat waktu kurban dan engkau mampu mengkurbankan, maka kurbankan saya, maka itu mutlak sampai pahalanya sepanjang masa. Kalau ada wasiat, makanya Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu jamaah hadir yang hadir, kalau dapat kurban begini panggil anak-anak kita, beritahu, wasiatkan, enak kita tahun ini alhamdulillah bisa berkurban. Bapak sampaikan, wasiatkan, nanti kalau saya meninggal, nanti kalau saya sudah meninggal dan kau mampu berkurban, ikutkan juga saya berkurban kalau kau mampu, tapi kalau tidak, tidak usah. Itu wasiat yang paling bagus Pak. Nanti kalau kita meninggal, anak-anak kita ada kemampuan, dia kurbankan, itu sampai. Itu mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau tidak ada wasiatnya? Ini jadi masalah. Bagaimana kalau tidak ada wasiatnya? Tidak pernah berpesan. Ada ulama mengatakan begini, itu karena sudah masuk dalam ranah fikih. Kalau orang itu selama hidupnya selalu berkurban, maka itu sebenarnya adalah wasiat. Tapi kalau dalam hidupnya memang kurbannya tidak menentu, kadang satu kali berkurban 3 tahun, satu kali berkurban 4 tahun, tidak usah. Kalau kau mau cukup rubah, ini yang dipakai, lebih aman, rubah. Yang kau masukkan namanya adalah orang yang hidup, misalnya anakmu, tapi suruh niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Jadi namanya orang hidup yang dikasih masuk, tapi niatkan, itu sedekah kurban namanya. Jadi dia niatkan untuk almarhum almarhumah. Biasa tuh ada orang tidak mau campur, nah bilang, ya ada orang mati di situ masuk namanya, saya tidak mau. Itu tidak masalah, dipisahkan namanya, kasih almarhum atau almarhumah. Jadi padahal sebenarnya kalau kita sudah berniat, tidak usah, biar kalau sudah niatkan itu sudah selesai. Kalau kita kan kalau sudah pergi bayar itu kan sudah niatkan untuk berkurban, itu kan sudah dibayar. Cuma ada ulama kita mengatakan seperti Syafi'i itu mengatakan jangan membeli binatang kurban sebelum masuk bulan Zulhijjah. Jadi saya itu nanti masuk Zulhijjah baru pergi cari sapi. Kalau kita kadang kan cepat karena mahal. Makalah sih Pak balu ya nama cari waktu nama soliri, artinya mahal kalau sudah dekat waktunya. Itu kan biasa. Makanya orang biasa akali. Saya pernah baca di dalam satu kitab di Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu bahwasanya kurban yang dibeli di luar dari bulan Zulhijjah dan itu mau dipakai kayak 1 tahun sebelumnya kan dibeli memang mengatakan saya mau pakai berkurban, ada yang mengatakan itu nasar. Itu yang jadi masalah. Tapi ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau kita mengambil amannya, kemudian biasa di Makassar ada Pak begini, ini yang jadi masalah juga. Sekolah yang berkurban, SMA 1 Makassar berkurban 1 ekor sapi, apakah sah? Tidak. Bukan begini, biasanya kan biasa alumni, bukan pahala kurban, cuma dia pahala sedekah sembelihan. Jadi dia menyembeli bukan sembelihan kurban, cuma sembeli sedekah. Kalau satu sekolah dan 1 ekor sapi, kan biasa ada patungan toh. Alumni biasanya patungan. Kalau patungan, kalau 7 orang masuk namanya cocok nih. Tapi kalau 30 itu tidak bisa. Tapi sembelihannya dapat pahala sedekah menyembelih hewan. Untuk pahala kurban tidak, karena ada syaratnya. Ini tidak terpenuhi syaratnya. Makanya kalau satu sekolah ya jangan juga dilarang menyembelih Pak. Kalau dia mau sembelih, tidak usah larang. Tapi dia bukan kurban.
Karena kalau kurban dibatasi hanya 7 orang untuk sapi, kalau kambing kan 1. Nah, itu aja. Jadi tidak usah larang kalau dia mau menyembelih, kan banyak begitu Pak. Di Jawa juga banyak. Apalagi kantor-kantor biasa BRI berkurban, padahal dia pakai kantor nama kantornya. Sebenarnya kan rugi aja itu kalau dilarang. Cukup biarkan dia menyembelih, tapi sembelihannya bukan kurban itu. Karena kurban itu syaratnya ada. Ini penting saya sampaikan supaya kita tahu betul bahwa dalam pelaksanaan kurban itu diatur. Kemudian orang yang berkurban itu tidak boleh mengambil kulit binatang kurbannya, bahkan dilarang untuk dijual. Itu sunnahnya ditanam. Cuma karena sekarang orang manfaatkan sehingga kadang dijual. Yang jual itu panitianya. Nah, tapi ulama membolehkan. Karena sunnah hukumnya untuk tidak diambil. Tapi kalau ada yang mengatakan kalau yang bersangkutan berkurban itu tidak boleh ambil. Kalau orang mau ambil silakan. Tapi jangan jual. Istilahnya jangan kau jual kepada orang yang mengambil. Biarkan dia ambil. Sedekahkan saja. Itu kalau ditanam itu paling bagus. Cuma orang lagi bicara kalau asas manfaat. Dan bila mana yang bermanfaat kalau ditanam atau dijual? Kan kalau dijual lebih banyak manfaatnya. Makanya dia mengatakan jual saja. Yang penting bukan yang berkurban menjualnya. Panitia, kalau dia panitia ya itu aja. Kemudian ada satu masalah sini. Ini yang sering. Biasanya kalau orang menyembelih kurban, kepalanya itu dikasih si penyembelih. Minta juga memang Pak. Iya. Jangan. Kalau diberikan sebagai sedekah boleh. Tapi kalau dia menjadi upah itu diharamkan. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh yang bersangkutan menyembelih itu mengatakan upah sembelihannya, itu diharamkan. Jangan ya, jangan diambil itu dengan alasan upah. Tapi kalau dikasih dengan alasan disedekahkan, itu boleh. Biar pahanya dikasih 1 tidak masalah. Apalagi kalau kepalanya ini tidak masalah. Tapi jangan katakan upah sembelihannya, jangan. Kalau di bahasa Bugis kan begini, ya komakadaki tawana pak gere berarti gajinna. Ya komakadaki alengi pasidak ke pak gere eleni ulunna, itu sedekah namanya. Tapi kalau kita mengatakan bagiannya penyembeli berarti itu menjadi upah. Itu hukum sedikit saja berubah jadi haram. Iya, kata-kata saja. Makanya kakinya juga tidak masalah Pak. Kita mau kasih pahanya, hatinya kita mau kasih tidak masalah. Yang penting tetap kedudukannya sebagai sedekah. Jangan mengambil upah dari situ, tapi boleh menerima sedekah untuk itu yang menyembelih. Kemudian yang biasanya beli sapi itu saya kasih tahu, lebih bagusnya memang kita beli pisau sembelih yang lebih aman. Makanya kalau biasa saya ceramah di masjid itu saya kasih tahu, mestinya panitia masjid yang beli Pak, jangan imam. Setengah mati kasihan kalau imam yang mau beli pisau sembelih, karena gak mahal, itu sampai 2,5 juta harganya. Ada bahkan sampai 7 juta. Jadi kalau kayak epdik itu kan 1.800.000, kalau sampai di sini sudah 2 jutaan. Kalau bolar K1110 itu ada 1.700.000-an. Itu baru pisaunya. Itu gak mahal. Makanya kalau imam yang membeli berat. Makanya bagusnya masjid yang beli sebagai inventaris masjid, tapi imam yang pegang, itu lebih aman. Jadi panitia masjid belikan Pak Imam 1 atau 2. Enggak, dia tidak setiap tahun. Kan itu pisau dibeli Pak. Itu pisau dibeli, itu 4 tahun dipakai tidak diasah. Golok sembeli yang epdik itu atau bolar K1110 atau Tramontina yang dipakai orang Arab yang beli unta itu sampai 5 tahun bisa dipakai tidak diasah. Saking tajamnya itu. Yang saya punya di rumah itu epdik. Sering saya pakai. Itu 4 tahun dipakai tidak diasah. Hampir 40 sapi itu sudah disembeli tidak diasah. Dan itu hanya 1 kali tarik. Kalau sudah rapat di lehernya ditarik begitu langsung sampai ke tulang. Itu memang golok sembelih. Jadi dia serokarbon. Dia tidak terpengaruh dengan darah karena memang dia serokarbon. Itu dari pabrik memang parang jadi. Kita kan sebenarnya bukan parang. Per dijadikan parang. Itu bukan parang, itu per. Cuma dimodif jadi parang. Begitu.
Makanya kita beli yang Pak berikan, memang langsung dari Jerman. Itu FD, itu muncul di situ. Panjangnya itu tidak panjang, cuma 39 cm. Tapi itu enak sekali dipakai menyembelih, Pak. Itu bunyi, kalau dipakai, itu enak sekali itu. Jadi kalau kita, yang penting dikasih rapat tangan di leher itu, kemudian ditekan sedikit, baru ditarik, itu sudah langsung sampai ke tulang. Itu lebih tajam daripada silet. Itu. Baru plastik, pisau plastik. Kalau orang lihat cuma pisau dapur, tapi tajamnya luar biasa itu, Pak. Itu yang dipakai orang Arab itu, kayak FD, Tramontina, Balonaise, itu semua dipakai. Kalau FD dengan Bolar K1110 itu kan Jerman. Kalau Tramontina itu Brasil. Jadi ada Gejupe juga itu yang dari Jepang, Sushi juga ada, Cak Garpu juga itu yang bagus. Jadi banyak itu. Tapi yang enak saya rasa itu agak ringan, itu kayak FD. Ya. Ada juga kemarin saya beli itu cuma satu kali saya pakai, saya simpan. Yang Damaskus, baja Damaskus itu 7 juta lebih harganya, tapi itu agak hitam darahnya binatang kalau disembelih, karena itu bajanya bercampur, tapi itu bisa mematahkan paku. Jadi iya, jadi itu biasanya kuat. Jadi kalau imam daripada capek-capek pakai parang biasa tumpul, ya pakai itu aja. Imamnya, panitia masjid harus belikan Pak Imam. Jadi jangan dibiarkan imamnya capek menyembelih, ya, belikan. Nanti kalau terganti imamnya dikasih pindah pisaunya lagi ke imam yang baru. Nah, jadi memang inventaris masjid istilahnya, hanya dipegang oleh imam. Karena itu bahaya, Pak, kalau menyembelih itu keliru. Tersiksa binatang itu. Makanya kalau kita menyembelih kurban itu, usahakan napasnya binatang itu masuk. Bagi si penyembelih ini harus tahu. Jadi kalau mau dagingnya tidak berbau, nanti kalau napasnya masuk langsung potong. Jadi nanti kalau keluar itu sudah lewat di potongan itu. Tidak lewat di mulutnya. Kalau dagingnya tidak mau bau, itu aja kuncinya. Tunggu napasnya masuk baru langsung sembelih. Nanti keluar sudah lewat di tempat pemotongan itu. Itu tidak bau. Nah, kemudian kalau biasa orang kalau menyembelih, ini kan disuruh kita hadir, disunnahkan. Tapi walaupun tidak hadir tetap sah kurbannya. Cuma afdalnya kita hadir berdiri di situ kemudian berdoa. Baca ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Itu kan yang dibaca. Kemudian yakinkan dalam hati, minta, ya Allah panjangkan umurku, murahkan rezekiku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Insyaallah itu dimudahkan. Karena kurban itu darahnya belum sampai ke lantai, ke tanah, itu pahalanya sudah sampai. Bahkan Rasulullah mengatakan setiap satu langkah kaki orang yang berangkat untuk mau berkurban itu dihapuskan 10 dosa, dileburkan 10 dosanya, kemudian diangkat derajatnya. Itu makanya kalau kita mau berangkat berkurban, membeli daging binatang kurban itu bulunya itu, Pak, itu hitungan pahala itu. Nanti kenapa terbagi 3? Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Kenapa masih ada bagian yang bersedekah? Karena 1 ekor sapi kan kalau dibagi 7, kan 1 ekor sapi itu kan dikali 10. 1 ekor sapi kita 7 orang masuk, berarti sebenarnya itu dikali 10 berarti 10 ekor. Makanya 10 ekor kita bagi-bagi 1 orang, makanya 7 ekor sudah terbagi, masih ada 3 ekor yang tersisa. 3 ekor itulah yang diambil sepertiga itu. Iya, jadi sebenarnya jangan mengatakan, wah kalau diambil dagingnya dimakan nanti dari kemudian tidak utuh sapinya. Makanya kalau berkurban sedekahkan semua dagingnya. Tidak, ada memang bagianmu sepertiga. Anak-anakmu harus memakannya untuk berkahnya. Tapi kalau orang kaya, bagi yang kaya ini tidak usah terlalu banyak diambil. Cukup yang secukupnya aja. Untuk orang yang miskin diberikan daging, itu boleh dia jual. Kan ada yang biasa protes, wah itu si anu dikasih daging kurban, masa nak jual? Itu tidak masalah. Kalau orang miskin itu dia mau jual daging yang dia dapatkan tidak masalah. Dia bawa ke penjual daging, dia jual tidak masalah, tidak usah tegur. Karena memang sudah hak mutlak untuk dia. Yang masalah itu kalau dagingnya orang yang dia mau jual. Nah itu jadi masalah. Kalau dia sudah bagiannya silahkan, tidak masalah. Kecuali orang kaya yang diberikan daging itu tidak boleh dia jual. Dia hanya boleh mengambil untuk dia makan. Nah itu. Jadi kalau mana yang dimaksud yang kaya, yang bisa berzakat, orang yang telah mengeluarkan zakat. Nah zakat mal, itu termasuk kaya itu.
Nah, makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati. Pokoknya kadang orang berkurban dia ambil semua dagingnya, baru bawa pulang ke rumahnya. Dia bilang nanti saya masak, sudah piku masak baru kubagikan. Oh itu keliru betul itu. Ambil saja bagian kita, tidak usah terlalu banyak. Misalnya kalau 9 kilo, kalau mau lebih aman ambil 2,5 kilo, itu sudah aman. Karena sudah tidak lebih dari sepertiga kita ambil. Nah, itu. Kecuali tadi kurban nasar itu tidak boleh. Maka ini penting saya wasiatkan, utamanya bagi kita yang mau berkurban. Kemudian usahakan berkurban, Pak. Usahakan betul. Karena ujian berkurban ini juga berat. Makanya orang Bugis itu ada istilahnya ulet cipi. Iya, ulet cipi. Kenapa ada dibilang ulet cipi? Begini, 3 bulan ini memang berat, Pak. Yang pertama Ramadan, itu dia sudah pakai uangnya untuk bersedekah sekaligus untuk memanfaatkan di dalam Ramadan. Makanya tidak ada menikah di bulan Zulqa'dah, karena dia bilang kalau mau kasih menikah anakmu di situ tidak ada kaki. Dia natullah solo nasabak capui duit. Kenapa? Mau dipakai berkurban untuk yang tidak melaksanakan haji, untuk yang melaksanakan haji mau disiarahi untuk dikasih bekal dia melaksanakan haji. Makanya kau mapak bukti kau sabaran no. Naro nasa ulah cipi, macipi duina. Kada dia nama riga ko may ko mapabuti tapi sabar ako ya ko isolori ko paling 20 bisa itu yang dimaksud dengan ulah cipi. Sebenarnya di situ kuncinya, Pak. Padahal ada yang mengatakan tidak boleh orang menikah di situ. Rasulullah menikah di bulan Zulqa'dah. Jadi tidak usah cuma ulama kita, orang tua kita dulu itu pintar mengatur-ngatur. Oh di sini agak berat, dia akali itu. Saya begitu. Makanya istilah-istilah yang dipakai orang tua itu betul-betul, Pak. Kecuali memang ada beberapa masuk dalam ilmu hikmah yang kita harus memang wanti-wanti perhatikan. Kalau orang tidak tahu ilmunya itu fatal, biasa menyalahkan. Saya itu dulu senang menyalahkan ketika tidak ada dalilnya ini dalil. Setelah membaca menemukan, oh ternyata betul. Ilmu ulama kita itu sangat luas. Kita ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya para ulama. Mereka itu sudah baca kitab Kanzun Najwa Surur, sudah baca Tabaqatus Syadidiyatul Kubra. Itu dia sudah baca kitab-kitab itu, kitab-kitab hikmah. Kita ini cuma baca Bukhari Muslim. Bukhari itu cuma 7 ribuan hadisnya, Muslim 9 ribuan. Kalau digabung hanya 106 ribuan. Padahal hadis yang mau diboleh, yang jumlahnya kalau mau orang berfatwa itu 500 ribuan. Tidak sampai, Pak. Orang kalau hanya mau pakai Bukhari Muslim, Pak, itu tidak cukup. Ini yang penting saya sampaikan. Makanya dalam belajar agama ini penting. Makanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya analoginya begini, Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu apoteker. Sedangkan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu dokter. Jadi hadis yang dia riwayatkan, tapi untuk meramu hadis menjadi hukum itu tidak berani dia. Karena hadis yang dia kumpulkan cuma 7 ribuan. Kalau Imam Bukhari, kalau Imam Muslim 9 ribuan. Nah ulama fikih baru boleh berfatwa kalau 500 ribu hadis dia tahu. Itu jauh itu, Pak. Dikumpul Bukhari Muslim kan cuma 1.600-an. Begitu. Ini. Jadi ini yang kadang orang keliru, dia mengatakan, "Tidak usah kembali ke Syafi'i, tidak usah pakai Imam Malik, tidak usah pakai Imam Syafi'i, kembali saja ke Bukhari Muslim pakai hadis." Itu orang, Pak, itu terputar otaknya. Dia tidak tahu kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah mazhabnya Syafi'i. Imam Nasai dan Ibnu Majah itu juga bermazhab Syafi'i. Itu coba. Kenapa mereka tidak berani mengeluarkan fatwa? Karena memang kapasitasnya tidak sampai. Karena standar orang yang bisa berfatwa itu harus menguasai 500 ribu hadis Nabi. Padahal hadis yang dia riwayatkan cuma 7 ribu. Bagaimana bisa? Nah, inilah yang harus kita anukan. Sama di apoteker dengan dokter. Apoteker itu cuma tahu jenis obat. Dokternya itu yang bisa membuat resep. Nah, itu agama juga begitu. Yang bisa memberikan fatwa tentang hukum-hukum agama itu ahli fikih. Ulama hadis itu hanya memberitahu bahwa hadis ini bersumber dari sini, ini yang menyampaikan silsilahnya sampai ke sini. Cuma sebatas itu.
Itu ini makanya, dan itu bedanya Pak. Imam Abu Hanifah lahir di Irak itu tahun 80 Hijrah. Berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir Abu Hanifah. Imam Malik itu di Madinah tahun 80, berarti tahun 90. Berarti 80 tahun meninggalnya Rasulullah. Imam Syafi'i itu tahun 100-an. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Bukhari itu tahun 196 Hijrah baru lahir. Imam Muslim tahun 202. Jadi Imam Abu Hanifah dengan Imam Muslim itu beda 100 tahun lebih. Jadi belakangan ulama hadis ini, Bukhari Muslim ini belakangan. Mana yang lebih banyak tahu hadis, Imam Bukhari atau Imam Abu Hanifah? Imam Malik. Pasti yang hidup di masa sahabat yang paling banyak tahu. Makanya Imam Muslim dengan Imam Bukhari itu ikut ke fikihnya Syafi'i, karena dia mengatakan lebih banyak dia tahu daripada saya. Cuma saya melihat mana hadis yang kuat, mana yang lemah. Itu meriwayatkan. Sama aja kata, oh ini obat-obat paten, ini obat-obat biasa. Gitu. Itu namanya. Jadi dia cuma menukan itu. Jadi ini yang harus kita anukan supaya jangan langsung mengatakan ini ulama kita. Kenapa? Makanya saya itu kalau ceramah selalu pakai pendapat ulama. Saya tidak pernah pakai pendapat pribadi. Saya sering diprotes Pak, itu di media sosial itu sering dimaki-maki. Ini penceramah kayak cerita, kenapa pendapat ulama yang dipakai, kenapa bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya itu jawabanku sederhana. Saya kalau mau pakai pendapat pribadi itu tidak bisa, karena kapasitas saya bukan mujtahid. Bukan mujtahid. Saya pakai pendapat Syafi'i. Kemudian yang kedua, saya paling aman Pak. Nanti kalau ditanya sama malaikat dari kemudian, kenapa kau pakai pendapat ini? Saya langsung bilang, itu Imam Syafi'i bilang, coba tanya Imam Syafi'i. Saya sudah aman. Kan begitu. Kalau saya mengatakan menurut saya, oh nanti ditahan di neraka itu Pak. Ditahan dulu. Kau berani berpatuh dari mana kau ambil dasar? Dari situlah ulama dari dulu itu selalu pakai fikihnya Syafi'i, fikihnya Maliki, fikihnya Hanafi. Kenapa? Karena itu yang paling aman Pak, dan diakui jutaan orang hebat. Itu Imam Syafi'i, banyak orang tidak tahu kehebatannya. Itu Imam Malik menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta. Muwatta itu kan dalam 40 tahun Imam Malik menulis itu. Dia kumpul hadis itu 40 tahun baru dia tulis. 40 tahun itu kitab dibikin Imam Malik baru jadi, tapi dia tidak hafal hadisnya. Ada yang dihafal tapi tidak dihafal semua. Imam Syafi'i hanya mempelajari 9 hari, dia sudah hafal di luar kepala. Jadi Imam Syafi'i kalau membaca, itu dia tutup sebelah. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup ini yang sebelah. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan dia tidak tutup, nah matanya menyeberang, dia hafal juga itu di sebelah kiri. Itu otaknya itu men-scan saja. Kecerdasannya Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika beliau itu dalam risalah membaca satu hadis 2 kali dia baca, tapi dia belum hafal betul, sehingga dia letakkan itu hadis kemudian sholat sunat taubat. Dia mengatakan, dosa apa yang saya lakukan sehingga ilmu ini tidak bisa masuk, padahal baru 2 kali dia baca. Kita Pak sudah 40 kali dibaca masih dilupa. Bahkan sudah dilihat masih salah baca. Itu kan jadi masalah. Ini kalau mau dipakai standar, makanya ulama kita itu betul-betul waraknya itu luar biasa. Makanya kalau ada orang mengatakan siapa itu Imam Syafi'i, oh enggak, jangan sombong. Kehebatan ulama kita itu ngajinya cuma 1 tahun khatam Quran, langsung hafal. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu resep. Kalau mau kayak Imam Syafi'i, anaknya itu bisa Pak, bisa. Anak kita bisa menghafal Quran itu dengan sistem Imam Syafi'i. Cuma sekarang agak berat karena orang pakai handphone. Sekarang anak-anak sudah main game, nonton TV, banyak aktivitas lain. Dulu kan tidak. Jadi Imam Syafi'i itu cara mengajinya, itu tidak boleh pindah kalau tidak hafal. Jadi dia baca mulai Alif Lam Mim, itu tidak boleh pindah kalau tidak hafal. Jadi dia itu mengaji nanti hafal baru pindah. Jadi pas hatam hafal Quran juga. Kalau kita kan kalau sudah lancar kasih pindah. Apalagi kalau sudah lancar ngaji terusmi saja. Kalau Syafi'i tidak. Gurunya Syafi'i tidak. Jadi kalau pagi dia kasih mengaji, nanti dia hafal baru dia pindah. Tapi pindahnya itu bukan pindah bacaan dulu, dijelaskan dulu hukum bacaannya. Setelah itu dia tafsirkan. Setelah ditafsirkan dia paham baru dikasih pindah.
Oh itu satu hari itu Pak, satu kali pindah. Jadi dia tamat Al-Quran mengaji, dia hafal, tahu tafsir, tahu kedudukannya. Itu cuma 1 tahun. Sebenarnya kita bisa Pak, bisa melatih anak kita. Yang penting tidak terlalu banyak aktivitasnya anak-anak. Biar 2 ayat saja 1 hari. Kita ambil tafsir, kemudian kita suruh anak kita, kan otaknya anak-anak masih muda menghafal itu. Suruh hafal. Kalau dia sudah hafal 2, jelaskan maknanya. Ini begini pesannya. Ini firman Allah isinya begini. Itu kan bisa lebih jelaskan. Pesannya begini. Intisari ayatnya begini. Nah, kalau kau membaca tadabburi Al-Quran, muliakanlah dia. Baru suruh pindah. Itu bagusnya Pak itu. Artinya betul-betul akhlak Al-Quran itu masuk ke anak-anak kita. Sekarang kan tidak. Sampai-sampai penghafal Al-Quran kan sekarang tidak banyak amburadul. Hafal Quran tapi adabnya bukan adab Quran. Dari situlah kenapa ada ulama di Jawa itu tidak kasih menghafal anak-anak yang masih SD. Nanti selesai kuliah baru bisa menghafal. Nanti dia bisa menjaga adab baru bisa menghafal. Karena dia mengatakan jangan letakkan Al-Quran di tempat kotor. Ketika anak tidak bagus akhlaknya kemudian hafal Quran, itu sama meletakkan Al-Quran di tempat kotor. Tuh ulama di Jawa itu masih banyak pakai itu. Kita kan ya kalau SD sudah hafal Quran, oh bangga sekali. Padahal bersucinya anak-anak ini belum jelas. Ini kan fatal. Jadi ada, tapi kalau saya masing-masing ada pendapat, atau tidak usah salahkan. Bersyukur juga kalau anak sudah hafal Quran. Tapi mesti dijaga akhlaknya, jangan sampai Al-Quran dia bawa tapi adabnya tidak ada Quran. Oh itu yang fatal. Kan banyak pakaiannya amburadul apa. Padahal makanya kalau di Madura itu Pak, sebelum diajarkan menghafal Al-Quran itu adab dulu diajarkan. Itu sampai 1 tahun belajar adab baru bisa hafal. Tapi kalau orang Madura itu kalau gurunya lewat Pak, kalau dia main bola berhenti itu. Guru Qurannya lewat itu biar sementara main bola itu berhenti itu tunduk begini. Nanti lewat gurunya itu baru jalan. Kalau dia naik motor dia lihat gurunya jalan, itu dia kasih mati motornya itu baru dia dorong. Adab itu. Kita itu halo Pak, wah itu, ini kan ini jadi masalah. Jadi memang adab itu penting Pak, karena Rasulullah itu kan kuncinya di situ. Rasulullah itu kuncinya makanya ketika Allah itu disebut dengan Rabbul Alamin, kalau Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi kalau Allah adalah Rabbnya alam, Rasulullah adalah rahmatnya alam. Itu makanya Allah Rabbul Alamin, kalau Rasulullah rahmatan lil alamin. Itu jadi makanya kita ambil akhlaknya Rasulullah, ini penting. Saya kira ini sudah 1:30. Jadi saya siapkan wabil khusus kepada seluruh jamaah yang punya kemampuan berkorban, usahakan berkorban Pak. Iya. Oh iya betul. Siapa itu? Betul. Saya itu ngaji sama Guru Ta, termasuk Kiai Muin Yusuf. Guru Ta Kiai Muin Yusuf ya, Sidra. Ngaji juga sama Guru Ta Kiai Haji Fathuddin Sukara. Kiai Haji Fathuddin Sukara. Ya. Oh iya, muridnya juga Guru Ta. Saya banyak mengambil ilmu dari ulama. Saya pakai itu untuk mentadabur, istilahnya untuk memuliakan. Itu saya tidak berani mengatakan ilmu ini dari saya, karena saya ambil dari ulama itu. Jadi seorang yang beradab itu dalam ilmu itu tahu di mana dia mengambil ilmunya. Jadi saya itu selalu mengatakan Guru Tak, bukan mengatakan Rasulullah begini, itu tidak. Saya tidak berani. Kenapa? Walaupun itu hadis Nabi, tapi saya tetap memuliakan ulama ini. Karena mungkin orang tidak percaya. Istilahnya kalau saya punya banyak kekurangan. Makanya ulama kita selalu mengatakan, sandarkanlah dirimu kepada orang yang mulia ketika kau mengambil ilmunya dari sana. Jadi kita itu jujur. Saya itu dalam dakwah itu istilahnya jujur. Saya kasih tahu kalau ilmu ini saya ambil dari sini. Jadi saya kalau membaca pun saya tidak berani mengambil ilmu dari YouTube. Itu berusaha. Kalau ada ulama yang menyampaikan ini, saya datangi langsung untuk talaki ilmunya. Itu agak berat kalau kita, tapi sebenarnya bisa mengambil dari YouTube, cuma saya agak susah. Saya harus ketemu langsung orangnya. Kecuali kayak kitab-kitab itu memang kan susah kalau sudah orangnya meninggal. Makanya ngajinya ke ulama. Jadi yayasannya Guru Takimu ini itu kan YMP Rapang. Iya. Jadi saya di situ. Iya. Jadi
ini yang kita anukan. Jadi saya hanya kasih tahu ke panitia kalaulah dengan baik.